dalam pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu di antara syarat sahnya sholat atau nomor satu di antara syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Cara kita mensucikannya, kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi besar atau wajib, kata orang Sunda adus. Juga dia ada dengan sebelumnya. Amin. Amin. Adik-adikku sekalian, dalam pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu di antara syarat sahnya sholat atau nomor satu di antara syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Cara kita mensucikannya, kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi besar atau wajib, kata orang Sunda adus. Juga dia ada dengan sebelumnya diterangkan syarat sahnya kita berwudu sama dengan syaratnya mandi wajib atau adus, yaitu yang pertama, air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan. Kedua, kenanya air ke tubuh kita, baik anggota wudu atau anggota mandi wajib, itu harus dibasuh. Tidak cukup kalau hanya diusap, kecuali ketika mengusap kepala. Sebagian kepala itu cukup dengan diusap. Terus ketika kita berwudu atau mandi wajib, ketika air kena kepada tubuh kita, jangan ada yang merubah sifat air tersebut, baik merubah warnanya, sifatnya, atau rasanya. Juga jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kenanya air kepada badan kita. Dan yang terakhir, untuk orang yang lambung hadas, daimun hadas, seperti yang istihadah, disyaratkan harus terus-terusan, tidak boleh dicicil wudunya, harus sampai beres. Setelah wudunya juga harus terus melaksanakan sholat. Sekarang kita bahas mengenai fardunya wudu. Sebagaimana
kita ketahui bahwa di dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Pekerjaan itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu wudu ada berapa? Ya. Nah, satu. Iya. Yang pertama sekali apa? Ya. Yang kedua, ketiga, kanan sampai empat, kepala atau rambut kepala. Kelima, telinga. Mengusap telinga itu sudah. Kelima, membasuh kaki sampai kaki. Keenam, tertib mendahulukan yang mendahulukan, mengakhirkan yang harus diakhirkan. Itu 6 fardunya wudu. Di antara fardu wudu yang 6 itu dalilnya ada yang dari hadis, yaitu yang pertama niat. Ada yang dari Al-Quran, yaitu kedua sampai ke-5. Ada yang dalilnya dari Quran dan juga dari hadis, yaitu yang terakhir tarhib. Yang pertama niat. Apa dalil diwajibkan atau difardukannya niat? Ini mengenai niat yang diwajibkan, difardukan bukan hanya dalam wudu saja, malahan setiap ibadah itu diharuskan memakai niat. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu diniat tergantung pada niatnya. Sah atau tidaknya amal-amalan kita tergantung niatnya. Setiap sesuatu terutama yang berbentuk ibadah wajib niat. Kalau tidak niat tidak jadi. Kita mandi wajib, tidak niat. Apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa? Yaitu niat untuk membedakan antara wajib dan adat, kebiasaan sehari-hari. Walaupun itu hadis, asbabul wurud, sebab turunnya itu hadis. Kalau di dalam Al-Quran sebab turunnya ayat disebut asbabun nuzul. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Sebab turunnya itu hadis itu mengenai hijrah, tentang hijrah itu hadis tersebut. Tapi karena lafadznya umum, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat, maka hadis tersebut bisa digunakan secara umum karena lafadznya umum. Karena sesuai dengan patokan atau kaidah para ulama, khusus sabab umumul lafzi maqdiro umum. Khusus sebabnya tapi lafaz umum, maka diambil keumumannya. Walaupun sebabnya khusus bisa dipakai setiap yang umum. Kalau lebih lengkapnya hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fakana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa awlim ro'atin yankihuha. Sesungguhnya tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap jamaah tergantung dengan yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mencari keriduan Allah dan keriduan Rasulnya, turut atas perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dan barang siapa hijrahnya karena wanita, maka dia akan menikahi wanita tersebut. Jadi setiap hijrahnya orang tersebut ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tergantung niat. Segala sesuatu tergantung niat. Makanya kalau kita melakukan sesuatu perbuatan apapun itu, kita harus meluruskan niat dulu, niat yang baik, supaya segala perbuatan kita bernilai pahala. Walaupun perbuatan yang biasa, yang kelihatannya seperti bukan perbuatan ibadah, kegiatan sehari-hari, kalau kita niatnya baik, maka akan mendapat pahala. Kita makan, tapi diniatkan dalam hati supaya kita kuat beribadah, supaya kita kuat dalam belajar, makannya mendapat pahala. Tergantung niat. Makanya dalam wudhu juga diwajibkan. Kalau niat itu yang wajib di mana? Diucapkan atau di hati? Di hati. Niat itu di hati. Mahal niat al-qalbu, tempatnya niat dalam hati. Wa talaffuz sunnatun. Adapun mengucapkan niat itu sunnah. Ya, mengucapkan hanya sunnah. Baik di dalam wudhu ataupun dalam sholat. Dalam sholat kan di mazhab Syafi'i biasa sebelum takbiratul ihram suka dilafalkan dulu. Oh itu sholli fardhu subhi misalnya. Itu mengucapkannya sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Apa hikmahnya sunnah diucapkan? Supaya lisan atau ucapan tersebut membantu hati mudah niat, supaya mudah dalam berniat. Terutama kalau orang tahu makna yang diucapkan, seperti itu sholli fardhu subhi, tahu maknanya, yang diucapkan sama yang dilintaskan dalam kalimat sama. Jadi ucapan tersebut membantu. Apa niat dulu? Banyak ya. Seperti apa niat dulu contohnya? Nawaitu berdoa di Rabbil Alamin. Artinya semuanya aku berdoa ada kecil itu ya. Ketika kita dalam hati niat aku berwudu, kita harus membayangkan pekerjaan wudu itu seperti apa. Membayangkan wudu itu seperti apa. Sama sebelum sebenarnya bukan dalam wudu saja. Ketika kita niat sholat, niat aku sholat itu harus dibayangkan dalam hati. Pekerjaan sholat itu seperti apa. Harus itu. Cuma kalau kita orang awam, ketika membayangkan sholat cukup secara ijmal atau garis besarnya saja. Tidak perlu membayangkan sholat dari mulai niat sampai salam. Bayangkan secara garis besar. Niat aku sholat harus dibayangkan. Sholat itu seperti apa? Atau puasa. Niat aku berpuasa esok hari. Ketika dalam hati niat aku berpuasa, bayangkan puasa itu apa? Puasa itu apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari sampai terbitnya matahari. Terbitnya terbit bulan, terbit bulan. Termasuk ketika itu niat aku dibayangkan untuk pekerjaan itu, walaupun cuma garis besarnya saja. Kapan niat dalam berwudu? Meniatkan dulu kapan?
air terkena ketika membasuh muka. Sebaiknya pas kena air ke muka langsung kita berniat. Pas kena ke air ke muka langsung niat. Karena niat itu dilaksanakan di awal ibadah. Semua niat dilaksanakan di awal ibadah, di awal kewajiban ibadah tersebut. Seperti dalam sholat, yang pertama rukun sholat itu takbiratul ihram. Niat ketika takbiratul ihram. Kalau tayamum, yang pertama itu wajib bukan mengusap wajah, tapi memindahkan tangan. Pindahkan tangan dari tempatnya ke wajah, ke muka. Makanya niat tayamum itu pas kita mengangkat tangannya dari tempat tadi, di situ kita berniat. Terus ada niat sampai kena itu telapak tangan ke muka. Jadi niat itu semua diniatkan ketika pertama yang wajib dalam ibadah tersebut. Kalau dulu yang pertama membasuh muka, maka niat ketika membasuh muka. Cuma ada yang niat sebelum awal ibadah. Apa? Niat apa yang sebelum awal ibadah? Yang boleh niat sebelum memulai ibadah tersebut. Niat apa? Puasa. Nah, puasa kan tadi kalau ibadah puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Karena kita susah mengintip terbitnya fajar, ya maka boleh niat sebelumnya di waktu malam. Malahan kalau sholat puasa sunat itu bisa pagi-pagi juga, asal sebelum datang waktu zuhur dan sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu sebagai keringanan karena susah kita mengintip terbitnya fajar. Selain puasa itu harus di awal kewajiban dari ibadah tersebut. Bagaimana kalau kita niatnya itu tidak pas kenanya air ke wajah, tapi di tengah-tengah membasuh wajah. Misalnya kita ngambil air, terus dibasuh ke wajah bagian atas. Belum terbersih niat di dalam hati, terus itu turun air sampai ke hidung. Ketika sampai hidung, baru kita niat dulu, terus dibasuh sampai ke bawah wajah. Bagaimana itu niatnya, sah atau tidak? Sah niatnya, karena masih dalam kondisi membasuh wajah. Tapi kalau niat seperti itu, basuhan yang belum terbersih niat belum dihitung. Tadi ketika pertama membasuh itu di atas wajah belum niat, ketika sampai hidung baru niat, maka dari hidung ke atas dianggap belum dicuci, belum dibasuh dianggapnya, karena belum tadi belum niat. Jadi dihitungnya basuhan tersebut ketika kita sudah niat. Makanya usahakan pas kena air ke wajah langsung kita supaya semua basuhan terhitung semua. Kalau seperti tadi, pas kena hidung baru niat. Nanti ketika kita ngambil lagi air membasuh yang kedua kali, itu bukan kedua, baru meratakan basuhan yang pertama. Karena tadi dari hidung ke atas tidak dihitung, yang dianggap perlu dibasuh. Kalau niatnya sah, yang penting masih dalam kondisi membasuh wajah. Itu niat. Sebenarnya niat dulu itu banyak. Mau niat wudu, sebenarnya niat wudu saja cukup. Niat aku berwudu, asal dibayangkan tadi pekerjaan wudu tersebut, atau niat aku melaksanakan sesuatu yang membolehkan sholat. Niat aku bersuci untuk membolehkan sholat bisa sebenarnya. Tapi yang biasa tadinya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari aku berwudu untuk menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Niatku berwudu untuk
Yang kedua, fardunya wudu itu apa? Membasuh muka. Kewajiban membasuh muka sesuai dengan firman Allah, Fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum. Fagsilu maka basuhlah, membasuhlah kalian semua wujuhakum terhadap muka kalian semua, wajah-wajah kalian semua. Mana yang disebut wajah yang harus kita basuh? Wajah itu ada batasnya. Kalau di atas batasnya wajah apa? Tempat jadinya rambut. Tempat jadinya rambut itu batas atas. Tapi tempat jadinya rambut secara galibnya kebiasaan orang. Kalau tidak biasa seperti orang yang rambutnya di belakang, jadinya itu nggak harus ke belakang. Disamatkan saja dengan yang biasa. Nah, diukur kira-kira biasanya jadinya rambut di sebelah mana, itu batas atas. Kalau di bawah ujung tulang dagu, nah, ini di sini itu ujung tulang dagu itu. Jadi ini termasuk wajah yang harus dibasuh. Kalau ketika wudhu kita harus membasuh lebih dari batas wajib. Tadi kan di atas tempat jadinya rambut, basuh dengan rambutnya supaya yakin semuanya terbasuh. Terus kalau di bawah sampai ke bawah supaya yakin semua yang ada di batas wajah terbasuh. Sebaliknya ketika kita menutup aurat, dalam sholat wanita itu selain wajah dan telapak tangan. Nah, ketika memakai mukena jangan di sini. Ini bukan wajah, bukan wajah ini aurat. Ketika sholat kalau mukenanya di sini, harus ditutup ke sini. Termasuk wajahnya ditutup sebagian. Supaya yakin semua yang bukan wajah tertutup. Jadi hati-hati ketika memakai mukena ketika sholat, jangan di sini karena ini bukan wajah, ini auratnya. Kalau seperti ini tidak sah sholatnya. Dilihat ke sini supaya selain dari wajah semua tertutup. Kalau itu sebaliknya, jadi batasnya dibasuh sampai bawah semua supaya semua yang ada di batas wajah terbasuh. Kalau di pinggir apa batasnya? Telinga, pinggir dan kanan. Termasuk basuh ini. Di bawahnya telinga yang dibasuh. Ya. Sama tadi supaya semua yang ada di batas wajah yakin terbasuh. Dan semua yang ada di wajah wajib terbasuh. Seperti bulu alis, termasuk kalau di laki-laki kumis, janggut, semua wajib, jambang, semua bulu-bulu yang jadi di batas wajah wajib dibasuh. Dan wajib dibasuhnya itu luar dan dalam. Maksud luar dan dalam itu si air harus tembus sampai tempat jadinya rambut tersebut, kecuali janggut dan jambang laki-laki yang tebal, janggut yang tebal, jambang yang tebal. Itu kalau memang tebal, cuma wajib dibasuh luarnya saja. Kalau yang tipis mah wajib dibasuh tembusnya sampai tempat jadinya bulu tersebut. Bagaimana membedakan antara yang tebal dan yang tipis? Kalau yang tebal itu kira-kira kalau dilihat oleh orang yang di hadapannya, maka kulit yang ada di bawahnya tidak terlihat. Itu berarti tebal. Maka cuma wajib dibasuh luarnya saja. Kalau yang tipis, kira-kira ketika dilihat oleh orang di depannya, kulitnya masih terlihat.
ya terlihat itu berarti tipis, maka wajib dibasuh sampai tempat jadinya bulu tersebut. Tapi itu khusus untuk janggot dan jambang laki-laki. Adapun seperti kumis walaupun tebal itu wajib dibasuh sampai tempat jadi. Atau misalnya ada wanita yang janggutnya, yang jambangnya tebal, itu wajib tebus karena jarang ada wanita yang mempunyai jambang atau janggut yang tebal. Terus seperti kemarin, awas jangan sampai ada yang menghalangi tembusnya air ke muka. Termasuk kalau wanita ketika memakai make-upnya, kira-kira make-up itu dapat menghalangi air, itu harus dibersihkan. Sebelum berwudu bersihkan. Termasuk lipstiknya, karena bibir itu termasuk wajah yang harus dicuci ketika wudu. Lipstik menghalangi, jelas itu lipstik airnya yang menghalangi tembusnya air ke muka. Itu harus dibersihkan. Yang ketiga fardunya wudu apa? Membasuh kedua tangan sampai sikunya. Sama ya, ketika membasuh tangan juga harus dengan dibasuh, tidak cukup dengan diusap. Semua yang ada di jari di tangan harus terbasuh. Kalau ada apa, misalnya ada kutil atau kata orang sudah ada cenang, semua harus terbasuh. Termasuk kalau bulu-bulu yang jadi di tangan semua harus terbasuh. Termasuk seperti kemarin di bawah kuku. Di bawah kuku termasuk itu tangan yang harus dibasuh. Makanya kalau kukunya panjang harus hati-hati. Dikhawatirkan ada kotoran yang menyangkut di bawah kuku, itu menghalang. Harus dibersihkan dulu sebelum kita berwudu supaya wudunya tidak lama. Dalil kewajiban membasuh tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah oleh kalian semua tangan-tangan kalian semua ilal marafiq sampai siku-siku. Sebenarnya awal mulanya kewajiban membasuh tangan itu sampai siku. Kalau sampai siku berarti sikunya tidak wajib. Kalau berdasarkan ayat tersebut menggunakan lafaz ila yang artinya sampai siku, berarti sikutnya gak wajib. Tapi karena tidak akan sempurna kita membasuh tangan sampai sikutnya, kalau sikutnya gak dibasuh, maka sikutnya juga jadi wajib terbasuh. Malahan kalau sunatnya terus sampai ke sini, terus ke sunatan. Yang keempat apa? Mengusap wamsahu biruusikum, dan usaplah kalian semua biruusikum. Kalau menurut Imam Syafi'i biruusikum di sana di mana ba'du ai ba'du ruusikum, sebagian kepala kalian semua. Jadi di mazhab Syafi'i itu ketika kita membasuh kepala cukup sebagian. Walaupun misalnya cuma sebesar ujung jari yang kita usap, menurut Imam Syafi'i itu sahnya berwudunya. Kalau menurut mazhab yang lain ada yang mewajibkan diusap semuanya. Makanya kalau kita berwudu usahakan kita mengusap semua kepala supaya wudu kita sah menurut semua mazhab. Sah menurut semua mazhab. Kalau kita mengusap semuanya. Kalau kita hanya mengusap sebagian, berarti wudu kita hanya sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya kita usap semuanya. Karena Imam Syafi'i juga walaupun mensahkan mengusap sebagian kepala, beliau tetap mensunatkan mengusap semuanya. Maksud mengusap kepala itu baik mengusap kulit kepalanya boleh, kulit kepalanya, atau mengusap rambut yang jadi di kepala.
Tapi ketika kita mengusap rambut, disyaratkan rambut yang ketika ditarik pun masih ada di batas kepala. Ketika ditarik pun masih ada di batas kepala. Kalau orang yang rambutnya panjang sampai sini tidak bisa mengusap rambutnya di sini. Ya, karena ini walaupun jarinya di kepala tapi keluar dari batas kepala. Walaupun ketika diusapnya ketika di kepala, seperti orang rambutnya panjang tapi bisanya diikat. Kalau kata orang Sunda mah digelungkeun, disimpan di sini di kepala itu diusap. Tapi kalau ketika dilepas rambutnya keluar dari batas kepala itu tidak sah. Harus rambut yang ketika ditarik pun masih ada di batas kepala. Yang kelima kepadulu itu apa? Yang kelima membasuh wa arjulaku bilal ka'bain, dan basuhlah oleh kalian semua kaki-kaki kalian semua bilal ka'bain sampai mata kaki. Termasuk sama-sama seperti tadi ketika membasuh tangan, kalau awal mula kewajiban itu sampai mata kaki berarti mata kakinya tidak wajib. Tapi karena tidak akan sempurna kita membasuh sampai mata kaki kalau tidak dengan mata kakinya, maka mata kakinya pun harus terbasuh. Hati-hati ketika kita membasuh kaki, awasnya harus sampai merata, jangan sampai ada yang terlewat, terutama di sela-sela kuku. Kalau ada kotoran yang menghalangi kenanya air, itu menghalangi sahnya wudhu. Atau di telapak kaki, terutama di tumitnya, kalau yang tumitnya pecah-pecah, kalau ada kotoran yang menempel, yang kata orang Sunda yang nyelapnya di sela-sela kaki yang belah itu menghalang, bersihkan dulu. Apalagi kalau misalnya kita berwudu di kolam, pas membasuh kaki kita menendangkan kaki ditenang ke kolam, itu belakangnya tidak terbasuh. Ya, harus hati-hati supaya semuanya terbasuh, supaya sah wudu. Yang terakhir fardunya wudu itu apa? Sebagaimana tadi bahas, tartib itu taqdimu ma haqquhu taqaddama wa ta'khiru ma haqquhu ta'akhkhara. Mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus diakhirkan sesuai dengan urutan yang disebutkan. Bagaimana misalnya kalau tidak tertib tidak sah. Misalnya kalau kita berwudu sampai beres kita membasuh kaki. Pas beres kita berwudu ternyata di tangan ada yang menghalangi kenanya air ke tangan. Misalnya ada cat atau ada tip X, itu kan menghalangi cat atau tip X. Maka kita harus membersihkan cat atau tip X tersebut untuk terus dibasuh. Setelah dibasuh, kita bagaimana? Tidak cukup sampai dibasuh yang tidak kena tersebut, tapi harus melanjutkan lagi wudunya. Itu apa? Setelah tangan apa? Mengusap kepala terus membasuh kaki. Mengusap kepala terus membasuh kaki. Kalau wajah tidak perlu diulang lagi, karena wajah sebelum membasuh tangan. Jadi sekali lagi, kalau setelah wudhu ternyata ada tangan yang tidak terbasuh, caranya kita basuh lagi tangan yang terlewat. Setelah membasuh tangan, dilanjutkan lagi membasuh yang setelah tangan, yaitu kepala dan kaki. Kalau wajah tidak usah diulang lagi, karena kewajiban membasuh wajah sebelum membasuh tangan. Itu 6 fardu wudu. Kalau kewajiban tartib itu, dalil kewajiban tartib sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kewajiban melaksanakan sa'i termasuk rukun haji. Sa'i itu apa? Berlari-lari antara Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah 7 kali. 7 kali itu kalau dalam sa'i itu bukan
Kalau istilah Sunda bukan 7 rit. 7 kali itu dari sofa ke marwah itu sudah dihitung 1. Satu. Marwah ke sofa 2. Nah, ketika datang perintah melaksanakan sa'i, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anabda'u bis sofa ambil marwah." Hei utusan Allah, apakah kami memulai dari sofa dulu atau dari marwah dulu? Rasulullah menjawab, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah kalian semua dengan yang dimulai oleh Allah. Allah memulainya mengatakan sofa atau marwah dulu. Sofa sesuai dengan firman Allah, "Innas sofa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya sofa dan marwah itu termasuk sebagian dari syiar agama Allah. Nah, itu hadis walaupun sebab turunnya mengenai sa'i, tetapi lafaznya umumnya. Ibda'u bima pada Allah. Mulailah kalian semua sesuai dengan yang Allah mulai. Termasuk dalam wudu, Allah kan pertama memerintahkan membasuh wajah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Fagsilu, basuhlah oleh kalian semua wujuhakum, wajah-wajah kalian semua, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian semua, ilal marafiqi, sehingga sikut-sikutnya, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah oleh kalian semua kepala-kepala kalian semua, wa aydiyakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki-kaki kalian semua sampai mata kaki. Maka itu sesuai dengan urutan yang disebut dalam ayat tersebut. Jadi harus tertib. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mau nanya nih Ustaz, tentang makanan kan. Ini kan pada mau ke Jepang nih. Cari makanan di sana kan susah, yang halal tuh. Terus misalnya kita mau masak, misalnya pengen masak ayam nih, kan setahu saya hewannya yang nggak disembelih tanpa asma Allah itu haram atau enggak? Menyembelih tanpa menyebut nama Allah, kalau menurut Imam Syafi'i halal. Mengucap menyebut nama Allah ketika menyembelih menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau mazhab yang lain ada yang mewajibkan, kalau Imam Syafi'i sunnah. Jadi ketika tidak membaca bismillah sah menyembelihnya, cuma kurang utama. Menurut Imam Syafi'i ayat yang wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah, kan ada ayat itu firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah. Janganlah kalian semua memakannya dari hewan lam yudkarismullah, yang tidak disebut nama Allah. Menurut Imam Syafi'i maksud ayat tersebut yang tidak menyebut nama Allah tapi menyebut sesembahan yang lain. Ya, karena kebiasaan musyrikun Makkah atau kufar Makkah pada waktu tersebut ketika menyembelih menyebut nama Tuhannya, Bismillah wal Uzza. Ya, nah, maksud Imam Syafi'i yang tidak boleh itu tidak disebut nama Allah tapi disebut nama sesembahan yang lain. Kalau tidak menyebut nama Allah juga tidak menyebut sesembahan yang lain, menurut Imam Syafi'i sah. Jadi membaca bismillah sunat menurut Imam Syafi'i. Satu lagi Pak Ustaz, misalkan ya di Jepang kita makan di luar, terus ternyata di dalam itu ada campuran daging babinya, itu gimana ceritanya? Kalau kita sudah tahu sebelumnya, sebaiknya menghindari rumah makan atau kedai tersebut. Ya, kalau sudah tahu bahwa di kedai tersebut ada daging babinya, ya, karena dikhawatirkan tercampurnya daging babi tersebut. Kalaupun tidak tercampur daging babinya, minimal kan wadah yang digunakan terkadang sama. Nanti najisnya menempel kepada makanan-makanan yang bukan dari daging babi. Kalau kita tidak tahu, dia tidak tahu ketika sudah makan ternyata di sana menyediakan daging babi. Yang penting asal yang kita makan bukan daging babi sudah tidak apa-apa. Kalau tahu sebelumnya harusnya dihindari.
Ya, jangan masuk ke tidak ada lagi. Ustaz, mengenai sholat, semisal sholat itu apa? Ya gak ada waktu, misalkan zuhur, asar, misalkan sampai lembur, sampai maghrib, itu 3 waktu kelewat, gimana Ustaz? Ya, harus dikodo. Dikodo apa? Di sholat selanjutnya apa gimana? Dikodo, kalau kodo itu tidak tertentu waktunya, kapan saja. Walaupun mengkodo sholat zuhur di waktu maghrib gak apa-apa, di waktu isya gak apa-apa. Kodo itu tidak terbatas waktu. Cuma kalau itu kenapa sampai tertinggal sholat? Misalkan kerja terus apa lembur kayak gitu. Memang tidak ada waktu untuk sholat. Di Jepang mungkin nggak ada. Tempatnya sih Pak Ustadz, tempat misalnya paling waktu istirahat juga kan 10 menit gitu. Terus misalnya waktu istirahat makan beda sama waktu belum, misalnya zuhur nih, jadi sebelum zuhur tuh udah istirahat gitu. Sebelum zuhur ya. Paling bisa nggak di jam takbir ke asar? Sebenarnya itu tidak ada kemurahan ya, dalam keadaan seperti Saya perjalanan jauh. susah juga sebenarnya. Baiknya diusahakan harus sholat di waktunya. Kalau terlanjur terlewat ya wajib diqadha. Berarti nggak bisa dijamu gitu. Sebenarnya mengenai jama itu ada kaul tapi sangat lemah sekali, sangat lemah. Kaulnya kaul dhaif. Paling jama akhir ya jama akhir itu disatukan sama asar. Kalau menurut kaul yang kuat tidak ada diperbolehkan jama dalam kondisi seperti itu. Mengenai kodo itu waktunya kapan saja kodo, walaupun dalam waktu yang diharamkan sholat, seperti setelah sholat subuh kan haram sholat sampai terbit matahari, setelah sholat asar haram sholat sampai terbenam matahari. Kalau kodo boleh walaupun dalam waktu tersebut, dan tidak harus zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, sore itu di kapan saja. Tidak ada lagi. Kalau sholat Jumat Ustaz, kan misalkan di pabrik tuh ada misalkan 20 atau 25 orang, itu bisa sholat Jumat atau? Boleh kita melaksanakan sholat Jumat, tapi kepada pendapat yang membolehkan. Tapi sebaiknya setelah sholat Jumat kita zuhur lagi untuk ikhtiar. Tidak ada lagi. Wanita cewek? Tidak ada. Kalau tidak ada tutup dulu aja ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya membahas sunat-sunat dalam berwudu. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan untuk sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Enggak gitu juga, Sun. Geser.
44. Kuat. Dua malah over gitu. Guys, ini apa guys? Ini apa guys? Saya tidak tahu guys. Kita coba saja guys. Apakah enak? Tidak tahu. Saya coba ini dulu guys ya. Harumnya. Berapa jam? 44 menit. Jangan ke sini, Sur. Sana kameranya, Sur. Halo guys. Kalau. Pakai Belum ya. Itu tuh. Apa air dusuk-dusuk? mantap kan? Bagaimana? Bagaimana apa? Mengenai perjepangan. Susah lagi soal Subscribe. soal tuh. Udah mau bisa begini masih di zaman. Zaman mah aya waktu nah jadi ulah leuwih 4 hari. Penaruh tadi itu 4 tahun ya. Paling di kodo. Tahun berhasil. Gas. Gas. Dua bersih. Kurang ajaran. Bawa ke asrama, Dek. Bawa ke asrama. 10. Udah, mau udah. Jalan atau nyoba? Nyoba. Di atas sana. Kamu aja lah. Kapan dia? Bawa asrama ya? Plastik. Bawa ke asrama ya? Ada plastik ya? Bawa ke asrama, bawa. Ini gini balik dong. Ada plastik ya? Bawa ke asrama ya? Tuh, bawa asrama tuh. Anggupan. Plastik. Boleh. Boleh. Dari dulu. Dari jauh Bu. Ada. Beda itu, Mas Edi. Kita 345. Orang 6. Pas Pak. Plastiknya, ayo. Lawak.
Bagi kan. Dua. Ayo, Sambil minum. yuk. Ayo itu. Pas hitam lagi. Guys, Malu nih. 50 menit guys ya.